Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama si BFM dan Gusmat di sini sebagai pembicara, dan semoga sekelumit uraian hikam ini nanti bisa membawa manfaat barokah bagi kita semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Salam takdim selalu untuk para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh semuanya. Semoga kita selalu terlimpahkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap dalam lindungannya yang selalu tercurahkan untuk kita sekeluarga tentunya. Amin 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 ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam pasal 11. Hati-hati dengan keterkenalan. Tadi si awake dhewe iki kudu hati-hati dengan ketenaran, dengan keterkenalan awake dhewe niki teng lingkungan teng masyarakat lah. Seperti berikut ini: kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan, ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Secara bahasa, al-humul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal, yang dalam pasal ini bermakna kerendahan atau ketiadaan. Sementara wujud eksistensi manusia pada dasarnya ingin diakui, dikenal, masyhur, terpandang, paling hebat, dan semacamnya. Dalam istilah psikologi, manusia diatur oleh ego yang ada dalam dirinya. Tetese awake dhewe mboten kenging, sombong, riak, ujub dan sebagainya. Atau wah kilo aku dadi ngene, dadi ngono, wah kilo aku sugih, atau apalah itu. Intinya kita nggak boleh sombong. Nah, awake dhewe ajeng nglakoni suluk nggih. Nah, bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Atau sih numbuhaken awak niki lho. Jiwa ragane awak dhewe niki lho. Adapun jiwa bagaikan pohon yang tumbuh, jiwa harus ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dengan dan berbuah dengan sempurna, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seiring robnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Seperti yang di surat Ibrahim ayat 14, 24 dan 25. Makanya kita tidak mampu mengenal siapa diri kita. Buah takwa apa yang harus kita hasilkan, kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan selama ini. Ego diri kita yang mengatur siapa diri kita dan apa yang kita inginkan, sementara Allah lah yang lebih mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dados awake dhewe iki mboten oleh sombong. Mergo napa mawon iku sing ngatur, sing wae, sing memberi. Wis napa mawon niku nggih sesungguhnya nggih murah Allah ngoten. Dalam pasal ini Ibnu Athaillah mengungkap sebuah kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yakni dengan mengubur eksistensi kita, ego kita. Sombong niku dalam bumi ketiadaan. Sombong, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dadose mboten enten napa mawon sing lebih berbahaya bagi
seseorang bagi makhluk sing saged beramal daripada ini kuwau kedudukan dan sebagainya. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Dados niku wau nggih hawa nafsu malih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakan, dan barang siapa yang sombong Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar tujuan kepada Allah siapa yang ingin terkenal. Ayub A.S. Akstiani radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik, dan barang siapa yang memusuhi wali Allah maka telah memusuhi Allah, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang bersembunyi tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedang berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ia seorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakan wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang yang terkemuka, dan ini salah seorang dan terkemuka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut, kecuali dari hasil yang halal. Tetese Allah niku mencintai tiang-tiang ingkang boten gadah, sing sering apa nggih, pokoknya nggih ngoten niku wau lah, sing boten tenar-tenar, pokoknya tiang sing mendel-mendel yang bila akan masuk. Tetese ngoten niku wau, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazah. Masya Allah, terus sampai dia dihina, dicaci, dimaki, bahkan duduk kali tiang kata niku mawon mboten diceluk, mboten dipanggil, mboten diperhatikan, bahkan sampai mati niku mawon loh mboten enten sing menghadiri napa nggih nganu jenazahe ngoten niku wow. Para sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi,
Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya berbekas, wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu. Nah ini wow, kados koyo ngoten niku wow. Niki kalau terusaken malih Hikam pasal 12. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati maupun jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakur. Seorang murid salik kalau benar-benar ingin wusul kepada Allah, pastilah ia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak lupa pada Allah, bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali uzlah, menyendiri dari pergaulan umum. Dan dalam kondisi uzlah, murid maupun mau tafakur, berpikir tentang makhluknya Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, keadilan Allah, dan bekas kasihnya Allah yang bisa menjadikan hati timbul rasa takdim kepada Allah, menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Adapun bahayanya murid yang tidak mau uzlah itu banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang sahabat yang baik, yang tidak baik, bagaikan pandai besi yang membakar besi. Jika kamu tidak terkena oleh percikan apinya, maka kamu terkena bau busuknya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu seorang sahabat, teman, dan sahabatmu yang tidak membantumu untuk membuat taat kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Dan juga Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, mengapakah engkau menyendiri? Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, wahai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu sahabat, dan tiap sahabat yang tidak membantu untuk taat kepadaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan membeku hatimu serta jauh dariku. Betul niku, wow. Dadose sahabat niku mboten kok sing ngejak seneng-seneng, sing selalu mengajak ke senangan saja. Dadose nggih kados niki wow. Nabi Daud niku wow. Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berteman dengan orang-orang yang mati, niscaya hatimu akan mati. Ketika ditanya siapa orang yang mati itu, Nabi Isa menjawab, mereka yang rakus kepada dunia. Lah ini ki wong sing rakus saniki pun kadang ngoten niku. Monggo lah kita sareng-sareng ngoreksi, introspeksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan pada umatku ialah lemahnya iman dan keyakinan. Nabi Isa alaihissalam bersabda, berbahagialah orang yang bertakza zikir, perkataannya zikir, diamnya tafakur, dan pandangannya tertunduk. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah selalu mengoreksi dirinya
dan selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah mati. Syahlat Tustari radhiyallahu anhu berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan tercapainya derajat wali di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama. 1. Lapar. 2. Diam. 3. Menyendiri. 4. Bangun tengah malam, sholat tahajud. Niki wau mukadimah apa niki wau penjelasan tentang hikam yang ke-11 sampai ke-12. Semoga secuil ulasan menika saged beto barokah, membawa barokah dan membawa faedah manfaat ya tentunya. Mbok pilih wonten kirang langkunge klenta-klentune kula nyuwun pangapunten. Saya minta maaf jika ada kesalahan saya dalam menjabarkan ini. Namun sudilah kiranya panjenengan mau memberi koreksi. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Mengke kula sambung malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip FM dan Gosmat.